teman-teman dan Dewan Juri yang kami hormati. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Nurul Alfiah. Dan nama saya Laksamana Malahayati. Kami dari SMA Negeri 2 Cibinong. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi dapat membuat kamu sakit hati. Adapun judul penelitian kami yaitu perilaku siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibinong Kabupaten Bogor yang menggemari K-pop dalam mengekspresikan gaya hidupnya. Siang hari makan bakso basi, malam hari makan ikan teri. Karena sudah saatnya presentasi, Mari kita membahas materi. dengan adanya globalisasi, dunia yang begitu luas dan jarak antar negara yang jauh bukanlah suatu penghalang untuk saling berhubungan. Salah satu contohnya yaitu budaya Korea. Budaya Korea berkembang pesat dan meluas secara globalisasi. Hal ini cenderung mudah diterima publik di berbagai kalangan, sehingga menghasilkan suatu fenomena Korean Wave atau disebut juga Hallyu. Korean Wave merupakan istilah yang merujuk pada popularitas hiburan dan budaya Korea di negara-negara lain yang mencakup berbagai aspek yakni musik, drama televisi, film, makanan, kosmetik, dan juga bahasa. Indonesia merupakan negara dengan minat yang cukup tinggi akan Korean Wave, khususnya dalam aspek musik yaitu K-pop, yang sangat digemari oleh generasi muda Indonesia. Awal mula masuknya K-pop di Indonesia yaitu dengan populernya drama-drama Korea atau K-drama yang ditayangkan di stasiun TV Indonesia. Hal tersebut membuat para penonton Indonesia tertarik untuk lebih mengenal tentang Korea, termasuk lagu-lagu yang menjadi soundtrack dalam K-drama. Perkembangan K-pop ini sangat berpengaruh dalam perilaku sosial penggemarnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat menimbulkan hal positif maupun negatif bagi para penggemar K-pop. Maka dari itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Perilaku Siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibinong Kabupaten Bogor yang menggemari K-pop dalam mengekspresikan gaya hidupnya. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana perilaku para penggemar K-pop di SMA Negeri 2 Cibinong Kabupaten Bogor dalam mengekspresikan gaya hidupnya. Adapun tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan budaya K-pop terhadap perilaku siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibinong Kabupaten Bogor dalam mengekspresikan gaya hidupnya. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang berusaha untuk mengetahui peranan K-pop dalam mempengaruhi perilaku siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor dalam mengekspresikan kehidupannya. Metode pengumpulan data yang kami gunakan yaitu yang pertama dengan cara observasi. Kami mengobservasi lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Cibinong Kabupaten Bogor untuk mengetahui para siswa-siswi yang termasuk penggemar K-pop. Yang kedua dengan cara wawancara. Kami mewawancarai para siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibinong Kabupaten Bogor yang menggemari K-pop sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian ini. Dan yang ketiga yaitu dengan melakukan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat bukti bahwa proses wawancara dilakukan secara langsung dan nyata. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, menggemari K-pop memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap gaya hidup penggemarnya. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari para siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibinong Kabupaten Bogor yang menggemari K-pop, seperti semakin luasnya lingkungan pertemanan antar sesama penggemar K-pop, dan tentunya tidak hanya dari negara Indonesia saja, tetapi dari seluruh penjuru dunia. Berikut pernyataan partisipan Catya dari kelas 12 MIPA 6 saat diwawancara. Lalu memotivasi dan membangkitkan rasa semangat yang tinggi untuk mempelajari bahasa asing agar bisa memahami idol mereka saat berbicara. Dan tidak hanya bahasa Korea saja, mereka juga akan mempelajari bahasa asing yang idol mereka pakai. Misalnya, boy group NCT. Mereka memiliki member dari berbagai negara di luar Korea, seperti Thailand, Jepang, Amerika, Kanada, dan juga Cina. Hal itu membuat para penggemar secara otomatis akan belajar bahasa asing dari idol-idol mereka. Hal tersebut diperkuat oleh salah satu penggemar K-pop di SMA Negeri 2 Cibinong yakni Najira dari kelas 10-3 saat diwawancara. Dan K-pop yang semakin meluas di Indonesia pun membuat kegiatan para idol juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya makanan, skincare, make up, hingga fashion style atau Korean style. Jika skincare dan make up Korea banyak menargetkan pasar kaum perempuan, maka berbeda dengan Korean style yang ikut melibatkan target pasar kaum laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena laki-laki Korea dikenal sangat menjaga penampilan mereka dengan cara selalu mengikuti fashion terbaru. Sehingga gaya fashion laki-laki Korea ini menarik perhatian kaum laki-laki dan sering dijadikan
memberikan inspirasi dalam berpenampilan. Hal tersebut diakui oleh salah satu penggemar K-pop di SMA Negeri 2 Cibinong Kabupaten Bogor, yakni Dava dari kelas 12 IPS 1. Selanjutnya ada pengaruh negatif. Dalam budaya K-pop, setiap agensi biasanya mengeluarkan berbagai produk atau merchandise yang akan mereka jual. Perusahaan atau agensi tersebut mengeluarkan modal yang sangat besar. Maka agensi pun menjual berbagai macam merchandise K-pop seperti album, photocard, lightstick, dan merchandise K-pop lainnya dengan harga yang cukup mahal. Oleh karena itu, membeli merchandise K-pop yang sangat banyak ragamnya dengan harga yang cukup mahal juga membuat pengeluaran menjadi boros. Selain itu, dengan membeli merchandise K-pop dapat menjadi pertentangan antara orang tua dan anak karena sering membeli merchandise K-pop dengan harga yang cukup mahal. Berikut pernyataan yang telah dipaparkan oleh narasumber kami yang bernama Nurus dari kelas 12 MIPA 5 saat diwawancara. Maka dapat disimpulkan bahwa K-pop memberikan pengaruh kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Cibinong Kabupaten Bogor, baik pengaruh positif maupun negatif terhadap gaya hidupnya sehari-hari. Pengaruh positif tersebut seperti memotivasi untuk mempelajari bahasa dan budaya Korea, gemar menabung, mengurangi stres, dan lainnya. Sedangkan untuk pengaruh negatif, hal yang paling sering ditemui yaitu menjadi boros karena saking beragamnya merchandise K-pop yang ditawarkan. Pagi-pagi makan teri, siangnya main batu. Sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain waktu.